Ya, saya Marcelino Octaviansyah dari 183127006500137 akan menjelaskan soal perkembangan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu pertama pada tahun 1940. Nah, pada tahun 1940 itu sekaligus pencetusan pertama komputer. Nah, jaringan komputer pertama itu digunakan untuk supaya bisa mengerjakan secara bersamaan tugas-tugas oleh si user. Nah, maka dibentuklah sistem batch system di mana supaya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya itu pada tahun 1950. Pada tahun 1950 itu dikenal dengan konsep TSS atau Time Sharing System. Time Sharing System itu adalah di mana satu komputer digunakan sebagai server. Gunanya untuk mengakomodir kegiatan workstation supaya bisa berjalan dengan bersamaan. Nah, tahap selanjutnya itu pada tahun 1970. Pada tahun 1970 itu dikenal dengan distribution processing. Itu di mana ada banyak host-host yang saling menyalurkan datanya ke stasiun-stasiun supaya lebih gampang terhubung. Nah, pada tahun 1970 juga ada seorang ilmuwan bernama Roy Tomlinson. Dia juga mengeluarkan suatu ide, yaitu surat elektronik atau yang disebut dengan email yang kita gunakan sekarang ini. Nah, itu gunanya untuk mempermudah surat menyurat pada saat itu di Eropa. Nah, pada tahun 1973, Bob Kahn dan Vinton Cerf, karena perkembangan jaringan yang mulai pesatnya, maka dari itu dia membuat international network atau yang sering dikenal dengan internet seperti sekarang ini. Pada tahun 1976, oleh perusahaan Xerox dibuatlah sebuah Ethernet card. Nah, itu fungsi Ethernet card sendiri adalah untuk bisa membuat atau merancang sebuah jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, pada tahun 1982, karena banyaknya komputer yang terhubung, dibuatlah transmisi kontrol protokol atau internet protokol yang sering disebut TCP/IP seperti sekarang ini. Gunanya untuk lebih mempermudah dalam penghubungan komputer yang luas. Nah, pada tahun 1984, karena udah mulai banyaknya komputer yang terhubung karena TCP/IP tadi, mulailah dibuat DNS atau Domain Name System. Itu digunakan untuk mempermudah pencarian nama-nama website. Nah, sehingga pada tahun 1987 mulai banyaklah komputer yang terhubung atau bisa disebutkan jumlahnya yaitu sekitar 1000 komputer yang saling terhubung. Nah, pada tahun 1988, ilmuwan pengembang yang bernama Jarkko Oikararen mulai mengembangkan sebuah sistem IRC atau Internet Relay Control, di mana sebuah komputer bisa saling terhubung dengan cara chatting. Jadi bisa lebih mempermudah komunikasi antar komputer. Nah, setelah munculnya IRC ini, mulai banyaklah komputer yang terhubung. Kurang lebih 100.000 komputer yang terhubung atau yang bisa berkomunikasi pada tahun tersebut.
Nah, pada tahun 1990 itu merupakan era keemasan dari jaringan komputer karena mulai banyaknya bermunculan browser-browser atau website-website yang bisa menghubungkan komputer. Nah, yang pertama itu ada website Netspace Navigator. Kemudian ada Yahoo. Nah, kemudian selain ada Yahoo juga ada jaringan e-retail atau yang sekarang kita sebut e-commerce. Nah, pada tahun 1990 juga bermuncullah WWW atau World Wide Web. Nah, World Wide Web itu sendiri digunakan untuk supaya komputer bisa saling berselancar atau terhubung satu sama lain dalam jaringan internasional. Nah, pada tahun 1990 juga itu banyak hal positifnya, di mana kita bisa berjualan online karena sudah mulai munculnya e-retail. Terus kita juga bisa chattingan satu warga dunia. Nah, terus adapun kelemahannya, di mana harga komputer yang masih mahal. Perkembangan jaringan komputer hingga saat ini. Yang pertama itu ada mulai digunakannya jaringan komputer secara umum pada perusahaan-perusahaan atau instansi perkantoran, yaitu seperti LAN. Itu supaya menggunakannya secara antar gedung. Nah, selain antar gedung juga itu ada antar kota, yaitu MAN. Nah, selain MAN itu ada WAN. WAN itu supaya bisa terhubungnya antar negara. Satu perusahaan, misalnya perusahaan Indonesia nih, satu perusahaan Indonesia bisa terhubung dengan perusahaan Singapura, perusahaan Thailand, itu digunakan WAN. Yang kedua itu mulai menjamurnya Internet Service Provider. Bisa dari kartu SIM. Kartu SIM itu ada Telkomsel, ada Tri, IM3, Indosat. Nah, adapun WiFi. WiFi itu ada yang menggunakan kabel fiber dan non-fiber yang sekarang itu. Nah, untuk yang fiber itu sendiri ada IndiHome. Selain IndiHome itu ada MyRepublic, terus Transvision. Nah, adapun yang non-fiber yaitu First Media. Non-fiber itu biasanya harganya lebih murah dan kecepatan internetnya biasanya lebih lambat dibandingkan fiber. Nah, kalau fiber itu harga kabelnya lebih mahal dibandingkan yang non-fiber. Karena pada fiber itu ada serat kacanya di dalam kabelnya tersebut. Selain itu, biaya internet yang murah. Nah, itu bisa menjadi faktor dari perkembangan jaringan komputer saat ini. Nah, selain itu juga mulai berkembangnya GUI atau Graphic User Interface. Itu di mana supaya untuk memikat banyak konsumen atau user menggunakan suatu aplikasi atau website. Nah, adapun biaya produksi yang murah, yang tidak seperti awal-awal komputer mulai banyak bermunculan. Dengan adanya jaringan komputer seperti saat ini yang sudah sangat pesat, dipastikan kalian itu atau Anda itu bisa dengan sangat gampangnya terhubung antar user di belahan dunia. Terima kasih.